Pernah kepikiran nggak gimana kekuatan terbesar kita kadang-kadang bisa jadi kelemahan terbesar kita juga? Nah, hari ini kita akan coba bedah tipe kepribadian biru lewat sebuah perjalanan seorang arsitek dari yang tadinya kaku sama atulan sampai akhirnya menemukan anugerah. Oke gini, buat kepribadian biru, dunia batin mereka itu bisa jadi dua hal yang kontras banget. Di satu sisi, bisa jadi langit yang cerah, penuh keteraturan, semuanya jelas. Tapi di sisi lain, bisa jadi badai kritik yang siap menghakimi. Dan yang menarik, keduanya itu datang dari sumber yang sama. Nah, disinilah letak paradoksnya. Sifat analitis punya prinsip kuat sama fokus ke kualitas, itu kan karunia yang luar biasa ya. Tapi kalau nggak hati-hati, ini bisa berbalik jadi sisi gelapnya. Jadi super kritis, legalistis, pokoknya kaku sama aturan, dan jadi perfeksionis yang nggak ada habisnya. Untuk benar-benar paham kepribadian biru, kita harus balik dulu ke desain awalnya, ke cetak biru ilahinya. Ternyata, sifat-sifat ini bukan cuma keunikan manusia loh, ini adalah cerminan dari karakter Tuhan sendiri sebagai sang arsitek agung. Coba deh kita lihat Bezalel di kitab Keluaran. Wah, dia ini prototipe arsitek ilahi banget. Seorang pria yang dipenuhi roh Allah, dikasih keahlian super buat membangun kemah suci dengan presisi yang sempurna. Kisah Bezalel ini nunjukin sesuatu yang fundamental banget. Perhatian sama detail, kualitas, dan struktur itu bukan sekedar sifat kepribadian biasa. Itu adalah karunia Roh Kudus yang tujuannya buat membangun komunitas dan ibadah. Oke, dari arsitek fisik, sekarang kita pindah ke arsitek teologis, Rasul Paulus. Seorang raksasa intelektual yang membangun fondasi doktrin gereja pakai logika yang super tajam. Kemampuan Paulus buat nyusun argumen yang sistematis ini bukan buat pamer kepintaran ya. Justru ini adalah karunian birunya yang dia pakai untuk membangun fondasi yang kokoh dan bisa diandalkan buat gereja waktu itu. Tapi, apa yang terjadi kalau cetak biru ilahi yang keren tadi malah jadi bengkok? Nah, sekarang kita lihat gimana fondasi yang tadinya bagus bisa jadi cacat. Akar masalahnya itu disebut pemberhalaan akal budi. Maksudnya apa? Jadi, ketika logika jadi berhala, rasa aman itu nggak lagi dicari dari Tuhan, tapi dari sistem buatan sendiri yang bisa dikontrol. Hal-hal kayak misteri dan anugerah, ya ditolak karena nggak masuk akal. Contoh paling klasiknya, ya orang Farisi. Pengetahuan mereka soal hukum Taurat itu dalam banget, tapi malah jadi senjata legalisme yang kejam. Mereka saking fokusnya sama detail aturan, sampai lupa esensinya, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Manusia jadi korban demi aturan. Terus ada Thomas. Di sini kita lihat sisi biru yang lain, skeptis. Dia butuh bukti yang logis, yang kelihatan mata, baru dia bisa percaya. Realitas kebangkitan yang di luar logika, susah dia terima. Kalau jalan ini yang diterusin, ujung-ujungnya ya orang dikorbankan di atas altar analisis, menciptakan sebuah dunia yang mungkin tertata rapi, sempurna, tapi hampa, nggak ada kehangatan dan kasih sama sekali. Di titik inilah setiap pribadi biru dihadapkan pada sebuah pilihan yang krusial. Struktur seperti apa yang mau mereka bangun dengan hidup mereka. Jadi, ada dua kemungkinan masa depan. Jalan pertama, jalan kehancuran. Mengubah si arsitek jadi hakim yang dingin dan terisolasi. Tapi, jalan kedua, jalan penebusan. Mengubah dia jadi sumber hikmat dan anugerah buat komunitasnya. Beda banget kan? Kalau kita butuh contoh paling nyata, ya lihat aja transformasi Paulus. Dari seorang Farisi yang perfeksionis dan kejam, dia berubah jadi teolog yang justru bilang, pengetahuan setinggi langit pun nggak ada artinya tanpa kasih. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana seorang arsitek aturan bisa berubah jadi arsitek anugerah? Nah, materi sumber kita nawarin jalan yang jelas banget. Prosesnya ada 3 langkah. Pertama, pindahin kepercayaan utama kita dari logika ke Kristus. Kedua, secara sengaja, latih diri buat menumbuhkan kasih dan anugerah. Dan ketiga, pakai karunia analisis kita buat melayani, bukan buat menghakimi orang lain. Nah, ini ada satu disiplin praktis yang dampaknya luar biasa. Sebelum kasih koreksi apapun, sekonstruktif apapun itu, coba cari dulu sesuatu yang bisa dipuji dengan tulus. Ini kayak melatih ulang pikiran kita buat nyari kebaikan dulu, bukan cuma kekurangan. Tentu saja model utamanya adalah Yesus. Waktu berhadapan sama perempuan yang kedapatan berzina, dia nggak menghapus hukum, tapi menggenapinya dengan anugerah.
Dia kasih pengampunan dulu, baru kasih perintah buat berubah. Anugerah selalu mendahului tuntutan. Inilah inti dari seluruh perjalanannya. Mengubah pikiran analitis yang tadinya bisa jadi senjata penghakiman menjadi alat untuk membangun, menyembuhkan, dan melayani dengan bijaksana. Pertanyaan ini akhirnya kembali ke kita semua. Hidup kita ini lagi kita pakai buat membangun apa? Sebuah menara prinsip yang dingin dan megah? Atau sebuah rumah anugerah dan kebenaran yang hangat buat semua orang?